Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Siap beribadah, siap memuji dan memuliakan Tuhan. Mari siapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini, untuk kesempatan beribadah bagi kami. Kami tahu Tuhan, ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu saja. Kami mau sungguh-sungguh memuji-Mu ya Bapa, dan biarlah hati Tuhan disukakan, disenangkan dengan puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami di sini. Layakkan kami untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau. Urapi ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo ibu-ibu semua, masih datang dengan sosok cantik yang di sebelah saya ini. Saya adalah Nuris ya. Saya Nuris, mahasiswa praktek 1 tahun di tahun 2009 sampai 2010. Senang sekali bisa Sudah 10 tahun ya? iya 10 tahun yang lalu. Tapi hari ini dapat kesempatan untuk menyapa dan bernyanyi beribadah bersama. Itu adalah anugerah Tuhan. Memang ini adalah anugerah dari Tuhan. Sampai saat ini pun kita bisa sehat, kita Ya. bisa bersama-sama memuji Tuhan, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Ya, Setuju? Mari kita nyanyikan hidup ini adalah
mari kita pujikan pertolongan-Mu. Bapa, kami ucap syukur oleh karena anugerah-Mu kami dapat berkumpul bersama di tempat ini, di platform ini, untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
saat ini Tuhan kami bersama mohon pimpinanmu, biarlah kiranya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, pada sore hari ini saya akan mengambil tema Rut, wanita pilihan Tuhan. Siapa yang tidak kenal Rut? Nama Rut diabadikan menjadi salah satu kitab di kitab Perjanjian Lama. Rut tidak memiliki posisi yang bagus atau berasal dari keluarga yang terpandang atau saleh. Dia adalah seorang janda dari negara musuh tanpa prospek yang bagus. Namun Tuhan bergerak begitu hebat dalam kisah hidupnya mulai dari awal kitab Rut sampai akhir dan memakainya untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Rut berasal dari bangsa Moab, yaitu simbol dosa. Orang Moab dianggap kafir atau najis sebab terlahir dari hubungan incest atau perzinahan dengan sesama anggota keluarga saudara. Jadi kalau kita flashback ke masa lalu, bangsa Moab ini adalah bangsa yang terlahir dari hubungan antara Lot dengan anak perempuannya. Jadi terlahirlah bangsa Moab. Menurut Tanakh atau Perjanjian Lama Ibrani yang disebut kafir atau bahasa Ibraninya disebut goyim adalah bangsa-bangsa di luar Israel. Seperti kita lihat di Bilangan 23 ayat 9 menyebutkan, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku akan melihat mereka, dan dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir atau goyim. Bangsa Israel atau yang selanjutnya juga disebut bangsa Yahudi menganggap dirinya bukan goyim, melainkan bangsa pilihan Allah. Kalau kita perhatikan satu pernyataan Rut yang legendaris, berasal dari komitmen radikalnya yang luar biasa untuk mengikuti Allah Naomi. Dan itulah yang menjadikan namanya termasuk dalam salah satu kitab Perjanjian Lama dan juga termasuk dalam silsilah Yesus Kristus di Matius 1 ayat 1-17. Dan di silsilah Yesus Kristus itu hanya ada 4 wanita yang termasuk di dalamnya, diantaranya adalah Rut, Tamar, Rahab, dan Betsyeba. Coba nanti kita baca-baca di rumah. Kita akan menemukan hanya 4 wanita ini, dan diantaranya adalah Rut. Kita akan belajar 3 karakter penting yang akan saya petik dari kisah Rut. Yang pertama adalah Rut adalah seorang wanita yang setia dan berbakti. Loyalitas dan dedikasi teladan Rut kepada Naomi adalah sifat pertama yang cemerlang yang bisa kita lihat dalam kesaksian hidupnya. Kita bisa lihat di Rut 1 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desaku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Pada masa itu, ibu mertua seringkali dipandang dengan sedikit penghinaan, tetapi tidak demikian dengan Rut. Dia jelas sangat mengasihi ibu mertuanya, bahkan sangat menghormatinya. Dan kesetiaan ini juga dibarengi dengan sikap rendah hati dan taat tanpa pamrih kepada ibu mertuanya. Rut setia dan berbakti kepada Naomi, sekalipun itu berarti harus meninggalkan semua yang pernah dikenalnya. Dengan mengikuti Naomi ke Bethlehem
dia mengucapkan selamat tinggal kepada rumahnya, keluarganya, teman-temannya, tempat kelahirannya, dan juga agamanya. Yang kedua, Ruth adalah seorang wanita yang solutif dan kreatif. Ini meminjam istilah yang lagi ngetren di YouTube channel. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah menonton drama singkat, mini drama yang berjudul Tilik. Bagaimana Ibu Tejo menyebutkan quote, jadi wanita itu harus solutif. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Ruth. Dia wanita yang sangat solutif dan kreatif. Bahkan di tengah kesesakan, penderitaan yang begitu menekan, mereka sangat miskin sekali dan harus tinggal sebagai pendatang baru di tanah yang belum pernah dikenal sama sekali oleh Ruth. Di Ruth pasal 2 ayat 2 disebutkan, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Meskipun tidak disebutkan dalam kitab Ruth, namun saya yakin setelah tinggal bersama dengan Naomi selama bertahun-tahun, Naomi pasti sering mengajarkan hukum Musa atau Taurat kepada Ruth siang dan malam. Terus berulang-ulang, sehingga dia pasti sangat menghafal. Ruth pasti sangat menghafal hukum Musa ini. Karena itulah Ruth tahu tentang hukum Musa yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan orang Israel untuk mengizinkan orang miskin dan yang berkekurangan memungut sisa-sisa hasil panen yang masih tertinggal dari penuaian. Allah ingin agar mereka yang bercukupkan ikut berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Ruth memiliki iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, meski berada di tengah penderitaan dan kemiskinan yang begitu menekan. Ruth tidak pernah menyerah begitu saja pada keadaan dan bertindak dengan kekuatan tangannya. Dia sadar bahwa di tangannya ada kreativitas yang Tuhan sudah karuniakan padanya. Selain itu, Ruth adalah seorang wanita yang rajin dan bekerja keras. Dia punya inisiatif untuk bertindak, untuk pergi keluar, dan tidak berleha-leha. Hanya berpangku tangan berdoa saja tidak cukup. Dia juga bertindak dengan iman dan bekerja keras untuk membantu Naomi. Dia tidak hanya bersedia untuk memulai pekerjaan, tetapi juga menuntaskan pekerjaannya sampai selesai. Belajar solutif dan kreatif ini tidak mengenal usia atau waktu ya ibu-ibu. Dan yang terpenting dari segala yang kita kerjakan, kita mengerjakannya dengan sepenuh hati kita, dengan tuntas, seperti kepada Tuhan. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, kita akan mengerjakannya dengan penuh cinta, dengan kesetiaan, dengan memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sifat yang ketiga yang dapat kita pelajari dari Ruth ini adalah ketundukan. Pada Ruth pasal 3 ayat 6-7, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbalinglah ia di situ. Setelah beberapa bulan memungut jelai di ladang Boas, Naomi memberikan ide yang sangat berani, mungkin sangat nekat dan gila di zaman itu. Bagaimana tidak? Kisah Ruth ini seperti kisah Yehuda dan Tamar, yang dimana seorang perempuan yang menghampiri seorang lelaki itu akan cenderung dikonotasikan negatif sebagai perempuan sundal. Demikian juga Ruth, dia mengambil risiko seperti ini dengan tindakan gila seperti ini karena dia patuh kepada ibu mertuanya, ketundukan yang sangat mutlak kepada ibu mertuanya yang dia percayai bahwa ibu mertuanya ini memperoleh hikmat dari Allah. Ketundukan yang mutlak seperti inilah yang sangat jarang kita temui. Tetapi ada pesan yang penting
di balik tindakan khusus ini. Boas adalah penebus kerabat Naomi dan Ruth, kerabat dekat yang layak untuk menikah dan menafkahi seorang janda. Dengan menyingkapkan selimut dari kaki Boas, Ruth meminta agar Boas menudunginya di bawah perlindungan jubahnya. Artinya, melindungi dan menafkahi dia sebagai istrinya. Dengan mengikuti nasihat Naomi, Ruth benar-benar meminta Boas untuk menikahinya. Sungguh permintaan yang sangat riskan dan rentan karena mempertaruhkan kehormatan dan harga dirinya. Namun karena ketundukannya yang mutlak kepada ibu mertuanya itulah, maka Ruth beroleh upah menjadi istri Boas dan membuat namanya tercatat sebagai salah satu dari 4 wanita dalam silsilah Yesus Kristus di Matius 1 ayat 1-17. Dari Ruth dan Boas inilah akan terlahir Daud, dan kemudian hingga akhirnya terlahirlah Yesus Kristus dari rahim Maria. Ibu-ibu yang terkasih, dari 3 karakter Ruth ini kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang setia dan berbakti. Yang kedua, menjadi pribadi yang solutif dan kreatif. Dan yang ketiga, pribadi yang memiliki ketundukan yang mutlak kepada Tuhan. Ketiga karakter inilah yang membentuk kita menjadi wanita Kristen dengan karakter yang bijak dan terpuji. Tuhan membentuk ketiga karakter tersebut dalam diri Ruth, dan karakter itu juga dibangun dalam beberapa contoh wanita dalam Alkitab yang meneladani Ruth. Mereka berkomitmen teguh kepada Tuhan Yesus, rajin bekerja dengan tangannya, dan suka memberi. Saya berikan beberapa contohnya. Yang pertama, Tabita yang disebut Dorcas, seorang perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Misalnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Kemudian yang kedua, Lydia, seorang penjual kain ungu. Ia adalah seorang pedagang, dan karena itu ia adalah seorang wanita pengusaha. Dari semua catatan yang ada diketahui bahwa ia adalah seorang pengusaha yang sangat berhasil. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Kemudian Phoebe telah memberikan banyak bantuan kepada banyak orang. Roma 16 ayat 1-2. Kemudian Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan di Roma 16 ayat 12. Dan kemudian Priscilla, wanita lain yang disebutkan dalam Perjanjian Baru, menunjukkan bahwa seorang wanita menikah dapat terlibat secara aktif dalam usaha dan juga dalam penginjilan. Ia dan suaminya Aquila bahkan mendampingi pelayanan Paulus. Kehidupan tidaklah mudah bagi setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingatlah bahwa Allah sedang bekerja bagi kita. Dia sedang merancang permadani yang sangat indah yang sedang ditenungnya. Pekerjaan ini belum selesai, tetapi sedang berlangsung. Jika kita merasa berkecil hati, perhatikan kehidupan Ruth dan ingat bahwa Allah bekerja demi kebaikan umatnya. Saya berdoa biarlah hati kita senantiasa diterangi oleh Roh Kudus sehingga kita semakin diubahkan dari hari ke hari menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu kami dapat belajar bersama merenungkan firman. Kebenaran firman-Mu tentang pribadi Ruth, wanita pekerja keras yang beriman teguh kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami dapat belajar bersama untuk memiliki karakter yang setia dan berbakti, yang solutif dan kreatif, dan ketiga yang memiliki ketundukan yang mutlak kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus terus menerangi hati kami, mengubahkan kami dari hari ke hari menjadi pribadi yang sama seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan iman kami dari hari demi hari untuk semakin mendekat kepadamu dalam menghadapi segala tantangan hidup yang harus kami jalani, menjadi wanita yang perkasa, sahabat Allah, yang mengerti hatimu, peka terhadap suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap kami semua yang mendengarkan firman-Mu, yang mengikuti ibadah persekutuan
Komisi Perempuan Gloria ini, sehingga kami dapat melanjutkan aktivitas kami bersama-sama di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita akhiri persekutuan kita pada sore hari ini, mari bersama-sama kita mau ambil komitmen supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu menjadi terang, menjadi cahaya kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Sebuah pujian dengan judul Yesus Mau Kami Bercahaya. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Berkenan
terkasih dalam Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh berbakti bersama-sama. Kami boleh belajar dari kehidupan anak murid, anaknya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Anak Tuhan yang berbakti kepada Tuhan, kepada orang tua, mengasihi Tuhan, menyadarkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk belajar firman-Mu ini dan mempraktekannya dalam keseharian kami. Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, beban berat kami, harapan-harapan kami ke dalam tangan Tuhan, usaha kami, keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam memberkati mereka masing-masing, usaha kami Tuhan berkati, semakin lancar pekerjaan kami, kesehatan kami Tuhan juga boleh memberkati. Jauhkan kami dari virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Iman kami juga semakin bertumbuh kepada Tuhan. Dan kau dapati kami adalah anak Tuhan yang setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Harapan kami untuk bangsa dan negara kami, kau pulihkan bangsa kami, beri kesehatan yang sempurna untuk bangsa kami, jauhkan dari virus ini Tuhan. Para pemimpin kami sungguh takut akan Tuhan, mereka bekerja sungguh-sungguh untuk boleh memajukan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Anak Tuhan di gereja ini, siapapun mereka Tuhan, kau juga memberkati mereka. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, biarlah kau juga memberkati mereka, sebagaimana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kau pilih hati kami masing-masing, kerinduan kami masing-masing, dan biarlah kau menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan harapan kami ini seutuhnya kepada Tuhan, dan biarlah kau menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang boleh berdoa dan menaikkan syukur serta permohonan kami. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang sempurna, pemeliharaan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.